Jadi berarti tadi malam karena hujan ya, itu pompa siapa tuh? Oke, berarti pompa. Dulu. Lagi nonton bang, nonton nobar bang. Dulu kan gitu ya. Daniel, oke? Sip. Tanggapannya yang pertama yaitu komunikasi dalam menyampaikan laporan terhadap kendala di lapangan agar disampaikan secara lengkap supaya penerima informasi dapat memahaminya. Kemudian yang kedua, membuat grup WA agar dapat berdiskusi tentang hal-hal pekerjaan yang akan dilakukan. Terus ada lagi mengenai diskusi antara Bapak pimpinan beserta tim untuk membuat kesepakatan tentang penghematan biaya produksi ataupun biaya operasional. Semoga usaha perbaikan SMB, Poktan SMB diberkati Tuhan dan dapat berjalan sesuai dengan harapan. Untuk konten yang kedua, mohon doa restu untuk usaha tertunda Toton Residen. Tanggapannya, rencana pembangunan Toton Residen merupakan bentuk kemajuan Toton Group karena baru pertama kali ada proyek seperti ini. Semoga Tuhan senantiasa menyertai rencana pembangunan ini. Tuhan cukupkan dananya, Tuhan berkati tim yang bekerja di sana. Pembangunan dapat terlaksana selesai tepat waktu dan banyak peminatnya. Saya Daniel Siombing untuk menanggapi penyempurnaan usaha perbaikan SMB. Saya lihat beberapa bulan terakhir ini memang pikiran dari semua fungsionaris dari Toton Group, pikiran sedang tercurah atas perbaikan ini. Dan ini salah satu langkah yang baik dan bagus menurut saya. Pikirannya semangat ini disertai oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga keinginan atau rencana-rencana indah dari Poktan SMB bisa diberkati Tuhan, bisa terlaksana, terrealisasi, dan SMB maju dan jaya selalu. Lalu untuk Toton Residen, mungkin ini salah satu cita-cita juga dari Bapak pimpinan yang sudah lama tertunda, mungkin benar. Memang untuk TCA di beberapa tahun ini tidak ada kegiatan. Doa dan harapan kepada Toton Residen semoga segera terrealisasi. Karena memang benar seperti yang kata Bapak pimpinan, jika proyek-proyek dari Pemda ini sangat berisiko tinggi saat ini. Di dua kita mungkin di developer ini usaha perumahan ini bisa berjalan baik, tentu untuk kemaslahatan orang banyak dan untuk kemajuan Toton Group. Demikian dari saya, terima kasih. Biaya pengeluaran seperti contohnya dalam bulan ini Pak Sulam sering telepon saya. Pak Sulam sering telepon saya, sering berdiskusi mengenai perbedaan nama part. Perbedaan nama part antara nama part di Kebun, di Belilas sama di Jakarta. Pak Sulam bingung. Saya bilang memang itu beda. Kalau di Kebun, kalau di Belilas cabang 4. Kalau kayak di Jakarta itu dibilang joint couple. Jadi Pak Pembina katanya mengarahkan Pak Sulam untuk mencari ataupun mengecek harga-harga part-part Mitsubishi yang asli daripada di Jakarta. Untuk melihat ke depannya perbandingan selisih part-part di daerah Kebun apa Belilas. Sebab di daerah Belilas apa Kebun itu jarang mereka stok part-part yang asli. Jadi Pak Sulam mau lihat gimana perbandingan kekuatannya. Jadi saya bilang, dia nanya apa sih tipe mobil kita bang yang dibeli mulai dari zaman Pak Rinto, mulai apa ya? Tipe mobil kita itu HDX yang udah sempurna. Itu mulai dari 2017
sampai 2021 itu namanya Euro 2. Tapi unit kita kalau nggak salah 2017 sampai 2019 kita pakai Euro 2. Kenapa kita nggak pakai Euro 4? Karena Euro 4 sudah elektrik ataupun common rail. Jadi konsumsi bahan bakarnya tidak cocok untuk di kebun. Nah, begitu juga saya utarakan sama Pak Sulam. Nah, jadi begini Pak Sulam, permintaan atau keluhan dari kebun itu yang sering rusak itu apa? Coba salah satu saya beri contoh, kayak cabang 4. Kalau kayak di Jakarta namanya Joint Couple. Cabang 4 rata-rata yang dipakai merek GMB. GMB asli ada, GMB nomor 1 ada, GMB nomor 2 ada, itu lalai. Jadi saya udah kasih tahu kalau GMB nomor 1 itu pengikatnya nggak pakai mata, nggak pakai lubang. Tapi kalau GMB nomor 2 yang udah nggak asli itu dia pengikatnya pakai lubang. Sampai detail ke situ saya kasih tahu sama Pak Sulam. Pak Sulam pun bingung. Oh gitu bangnya. Itulah. Karena kenapa? Karena ya Mitsubishi ini saking lakunya, pasarannya bagus, ya semakin lama mitasinya ini semakin banyak. Dulu GMB ini terkenal ini. GMB ini bukan di satu part aja, bukan di cabang 4 aja. Di pompa air juga ada, di mana-mana juga ada dia produksinya. Tapi semakin laku dia, semakin banyak imitasinya pula lagi. Jadi Pak Sulam lagi memperbandingkan nih pemakaiannya. Jadi saya bilang sama Pak Sulam, oke Pak Sulam, kita bisa perbandingkan pemakaiannya dan kita juga bisa lihat juga daripada supirnya dan lihat juga daripada sisi mekaniknya. Ini voice note ini jangan disebarkan kemana-mana. Saya bilang ya terkadang ini mohon maaf ini Pak Sulam ya, bukan apa. Kita kan nggak melihat, saya bilang. Kita drop yang asli. Padahal yang nggak masuk bukan yang nggak asli. Itu tergantung semua daripada mekaniknya dan tergantung semua daripada pengawasannya. Dan bisa kita compare harga GMB asli sama harga part Mitsubishi yang asli. Jadi beginilah, Mitsubishi ini tidak mengeluarkan part. Ya, kita garis bawahi. Mitsubishi ini tidak mengeluarkan part, melainkan Mitsubishi ini hanya brand. Mitsubishi ini hanya brand, kotak Mitsubishi, ya kan? Tapi kalau di part itu pasti nanti ada dia pakai merek atau NSK apa yang dia kerjasama, part apa yang dikerjasama sama part merek apa yang dikerjasama. Dan Mitsubishi ini tidak mengeluarkan part, tapi dia join sama perusahaan apa yang dia pakai untuk mengeluarkan part untuk kebutuhan daripada Mitsubishi. Horas, selamat pagi. Nah, lihatlah contohnya seperti Helen. Daihatsu Helen, Daihatsu tak badak. Banyak itu dipakai di kebun kan, laiku. Terus kayak Mitsubishi mulai dari tahun yang rendah pun sampai tahun yang tinggi pun banyak dipakai di kebun. Karena spare partnya gampang terjangkau, dibeli lesi itu banyak. Jadi kayak badak sama Helen ini kadang kita lihat juga Mitsubishi tua ini, truk Mitsubishi tua ini bisa kita namakan mereka ini produk tua-tua keladi. Makin tua makin menjadi, makin tua makin banyak penggemarnya. Ini seloro-seloro laiku, horas, selamat pagi. Oke, mantap laiku. Aku lihat tadi itu kontennya semua. Hasil meeting, rapat, koordinasi di RAM, koordinasi di tempat pengambilan buah. Sudah lumayan bagus ya, bolehlah. Karena ini kebun bukannya kecil, sudah luas. Ya, masuk juga tadi ada dari beberapa rekan-rekan kita yang mau kasih informasi dan masuk juga dari ibu kita, Opung Topos, ya. Semua yang namanya kita pengusaha ini, aku bukan mengkhotbahi bukan mengajari Memang kita yang namanya pengusaha ini, baik pengusaha besar ataupun pengusaha kecil, ya kita jangan bosan-bosannya mengevaluasi. Kita evaluasi perlahan-lahan, kita sabar, kita evaluasi perlahan-lahan. Ya, aku pun ya kadang-kadang berdoa di tengah malam, meminta dan memohon.
Ya karena apa leh? Kita nggak pegawai. Kita kalau nggak berusaha nggak makan. Ya bekerja sambil berdoa. Alright, labora. Mulai teleku, horas selamat pagi. Kita mulai aktivitas baru. Amin. Horas laiku, selamat pagi. Namanya kita saling tukar pikiran, saling bantu informasi untuk mengevaluasi ke depannya. Lai, suruh Jody minta tolong Jo tuh lai areal workshop ta areal perbengkelan di mobil tematong dam di Turki molaha ang tepat waktu nilai jo i video jo areal workshop tada leda asabu ita diskusi waktu depan mulai ate horas. Pembina, selamat pagi. Berikut akan saya videokan untuk gudang spare part kita bersama dengan Pak Fernandes Torus dan Ibu Agnes. Ini Pak, untuk lokasi gudang spare part kita Pak. Ini untuk rak-peraknya. Sini ditata dengan rapi oleh pihak-pihak gudang Pak. Lokasi di dekat kantor Pak. Di sini saya akan menuju ke gudang solar dan workshop. Pak Pembina, ini saya sudah sampai di gudang solar. Ini saya akan videokan untuk lokasi gudang solar kita Pak Pembina. Kita karena di tangki ini sudah berisi solar kita Pak. Yang di dalam jerigen ini semua pertalite Pak, pertalite. Dan untuk dia solar itu sudah masuk semua dalam tangki. Nanti pas pengisiannya nanti ke setiap unit akan diisi kembali ke dalam jerigen yang sudah ada takarannya Pak. Demikian Pak, habis ini saya akan menuju ke workshop. Ini saya menuju ke workshop Bapak Pembina. Ini lokasi workshop kita Pak Pembina. Rata-rata unit ada di pengecekan ringan. Dan gardang. Ini tempat barang-barang bekas yang pada saat masih bisa kita pergunakan. Ini untuk rencana gudang baru untuk nanti barang-barang bekas juga Pak Pembina yang nanti yang bisa kita pergunakan lagi, nanti akan kita bisa lagi. Ini adalah ruangan kunci-kunci kita Bapak Pembina. Dan ini lokasi workshop kita secara menyeluruh. Pembina. Baiklah, nama saya Rotio Tamba, KTU SMP 1 Sekayan. Penyempurnaan usaha perbaikan SMP. Dengan adanya RAM SMB sehingga pengangkutan produksi kita bisa berjalan baik dan lancar. Sehingga juga dengan passingkan tronton ini, apalagi tronton kita nanti ada 2 unit, akan mengefisiensi biaya dan produktivitas dari armada kita. SMP ini akan baik-baik saja jika kita semua terbuka dan topak angkat, sehingga kendala bisa langsung teratasi. Kami dari Kebun Sekayan siap mendukung dan mendoakan segala perubahan demi perbaikan SMP. Semoga opung kami, opung Topos Ritonga, sehat, panjang umur, beserta Bapak Pembina dan keluarga. Demikian dari saya, terima kasih. Selamat pagi, salam sehat buat kita semua keluarga KLBS, keluarga besar SMB, Poktan SMB. Tanggapan saya Bapak mengenai konten penyempurnaan semalam yang sudah kami nebarkan di Kebun Alim.
di mana penyempurnaan dan penyeragaman dalam situasional mempercepat akses pengiriman TBS dari Alim ke RAM SMB. Di situ saya mengutip Bapak langsung menyimpulkan untuk membeli 2 unit tronton untuk estafet dari Alim, pengiriman buah dari Alim ke RAM SMB, dari SMB RAM SMB langsung ke pabrik, di mana pembelian unit tersebut dapat mengurangi biaya kerusakan pada mobil DT kita dan mengurangi biaya pengeluaran operasional dari kas kita yang tidak langsungnya biaya dari DT ke pabrik SRC yang sebelumnya. Begitu juga dengan di tronton kita Bapak. Kalau saya memang menghitung-hitungnya dari kalau kita rental di angka Rp120, saya melihatnya rata-rata per bulannya di angka 30 sampai 50 jutaan kalau dari hitungannya Pak. Tetapi saya mengkalkulasikan dalam setahun dapat sekitar 600 juta. Kemungkinan BEV-nya ataupun break-even point-nya untuk balik modal di satu unit tersebut kalau dengan rental Rp120 per kilogram 1,5 tahun sudah balik modal Bapak, di luar untuk biaya perbaikannya dan perawatannya. Mungkin seperti itu Bapak. Semoga kita semakin maju, sehat selalu, Poktan SMB semakin maju dan berkembang. Selamat malam Pak Pembina. Saya akan memberikan tanggapan setelah menonton konten yang berjudul Mohon Doa Restu Penyempurnaan Usaha Perbaikan SMB Toton Group. Konten ini saya tonton secara mandiri. Inti dari konten ini adalah sebuah perubahan, sebuah revolusi di sistem pengangkutan TBS di Kebun Alim, di mana yang dulunya buah diangkut dengan armada dump truck ke pabrik, sekarang itu akan diangkut dengan menggunakan armada tronton setelah terlebih dahulu dipasing menggunakan dump truck dari kebun. Hal ini adalah suatu yang sangat positif karena dengan sistem ini sudah barang pasti terjadi efisiensi biaya dalam pengangkutan. Sedikit masukan dari saya untuk mendukung program ini, perlu perbaikan infrastruktur jalan di Kebun Alim agar pengangkutan dengan armada dump truck TBS dari tiap TPH tetap bisa berjalan dengan lancar dalam kondisi cuaca apapun. Saya sudah melihat di grup bahwa di sana sekarang lagi gencar-gencarnya perbaikan jalan. Semoga usaha perbaikan jalan ini bisa berjalan dengan lancar. Tuhan kasih cuaca yang mendukung agar perbaikan ini bisa berjalan dengan baik dan dalam waktu yang singkat. Saya juga menonton di konten ini bahwa Pak Pembina sudah melakukan DP terhadap unit tronton dengan menggunakan tronton kita sendiri. Ini sudah pasti semakin memangkas lagi biaya ketimbang kita harus menyewa tronton orang lain. Semoga perjalanan tronton dari Pekanbaru nanti baik-baik saja dan bisa sampai di kebun, di RAM dengan baik, dan selama operasi semoga tronton tersebut tetap dalam keadaan baik agar semua usaha perbaikan ini dapat berjalan dengan lancar. Akhir kata, saya dari Sekayan memanjatkan doa
Semoga semua usaha ini berjalan dengan baik, mendapat ridho dari Tuhan, dan dilancarkan semua jalan dalam perwujudan penyempurnaan usaha perbaikan ini. Itu saja yang bisa saya katakan. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih Bapak Pembina. Saya Kristen Sianturi, asisten divisi 3. Saya cukup senang dan ikut terharu juga kemarin ada dari kontennya Bapak mendatangkan 2 unit tronton untuk membantu mobilitas kami dari divisi untuk pengiriman buah kami supaya tidak ada lagi kendala-kendala kami di angkutan. Sangat luar biasa Pak, kami cukup ikut bahagia dan terharu juga kami sampai sesupport ini Bapak Pembina untuk membantu kami dalam proses evakuasi produksi kita Pak. Semoga Tuhan juga memberkati kebun kita ini, termasuk Opung Topos, Bapak dan keluarga, dan kami semua yang ada di sini, supaya tidak 2 saja unit yang datang Pak. Mungkin di bulan-bulan yang akan datang tambah lagi unit kita Pak. Dan kami juga tadi sudah berbincang-bincang dengan tim dan untuk mengevaluasi pekerjaan kami supaya pemanen juga lebih cepat lagi mengeluarkan buah dan pengangkutan bisa di bawah jam 12 sudah kirim supaya bisa dipasing ke tronton. Apalagi dengan semangat ini kami bisa lebih lagi untuk menunjukkan semangat kami kepada tim dan Bapak Pembina, karena sungguh indah kami rasakan telah disupport seperti ini sampai kami tidak menduga akan didatangkan tronton yang seperti ini Pak. Mungkin itu dari saya. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan. SMB, Poktan SMB semakin jaya terus dan semakin meningkat dalam segala bidang usaha. Amin. Horas, horas, horas. Baik, terima kasih Pak Pembina atas kontennya sudah kami nobarkan kemarin di Kebun Alim. Nah, dari konten itu kami sudah bisa menangkap bahwasanya permasalahan-permasalahan kita dalam pengiriman tronton masih ada beberapa kendala, baik itu di dalam RAM, di pengangkutan trontonnya, ataupun pengangkutan dari divisi atau dari kebun Pak. Nah, dari hasil itu, saya sebagai divisi, kami akan berusaha membantu dari divisi bagaimana cara pengiriman MB atau DT kita supaya bisa lebih cepat sampai ke RAM dan supaya lebih bisa cepat dipasang ke mobil tronton. Sebagai action plan-nya tadi pagi sudah kami kumpulkan mandor panen, KCS, perwakilan supir dari kebun, perwakilan supir dari rental, dan pemuat. Kita sudah diskusi di situ, kita arahkan bagaimana supaya trip pertama kita supaya bisa berangkat di bawah jam 12 setiap hari. Nah, di situ sudah kami sepakat bahwasanya dengan untuk menunjang ke sana itu perlu beberapa dukungan dari tim traksi, yaitu misalnya MK atau MB secepat mungkin, kalau bisa habis apel pagi kita aturkan panen bisa terangkut cepat, maka target kita jam 11 paling lama sudah harus bisa terkirim ke pabrik. Walaupun beberapa kendala di divisi 2 Kebun Alim itu kondisi jalannya masih belum sesuai dengan yang kita harapkan lah, masih banyak kendala, baik itu perbaikan secara perawatan jalan atau kondisi jalan yang karena tidak memungkinkan karena kondisi tekstur jalannya, ada yang menanjak, ada yang menurun, dan ada yang memang betul-betul sama sekali tidak bisa dilewati DT Pak. Jadi tadi sudah kita koordinasi, komunikasi juga dengan tim traksi dan supir rental juga, mereka sepakat bahwasanya angkutan kita itu supaya bisa kita percepat dan supir kita pun di jalan atau di RAM tidak terlalu lama menunggu. Nah, hasil konten Bapak tadi malam itu langsung kita sosialisasikan di apel pagi, dokumentasinya terlampir Pak. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan dari konten yang Bapak sajikan tadi malam dan kami nobarkan di Kebun Alim. Terima kasih. Selamat malam Bapak Pembina. Mohon izin dan mohon maaf Pak atas keterlambatan dari tanggapan saya terkait konten yang sudah kami nobarkan
dengan judul Mohon Doa Restu Penyempurnaan Usaha Perbaikan SMB Toton Group. Kiranya di konten ini dibahas terkait penggunaan tronton, terkait keluh kesah dari pengawas kita di sana, dan juga mungkin tujuan penggunaan tronton kita ini. Di sini Bapak Pembina, dengan penggunaan tronton ini khususnya dari saya di Traksi mungkin merasa untuk kontrol saya lebih mudah di setiap unit kita, dan juga secara biaya memang kita bisa minimalisir dengan penggunaannya tronton ini, karena dari satu tronton dengan kapasitas 21 ton sampai 30 ton itu bisa mencakup 3 atau 4 unit MB yang kita berangkatkan ke CRJ. Dan juga nanti semoga di saat tronton ini sudah mulai konsisten dan maksimal dan efektif serta lancar, maka mungkin untuk penggunaan seperti mobil rental bisa kita minimalisir ataupun ditiadakan. Mungkin Bapak Pembina, khususnya dari saya terkait isi konten ini, yang paling utama itu adalah bagaimana dengan teknis lapangannya yang nanti kami bahas kembali, akan kami koordinasikan kembali, kami susun secara memang betul-betul tersusun, di mana bahwa penggunaan tronton ini nanti bisa sukses berjalan, apalagi dengan sekarang Boktan SMB sudah membeli dan akan kedatangan tronton baru. Semoga ini menjadi awal yang luar biasa untuk kebangkitan dan untuk pencapaian puncak tertinggi di Boktan SMB. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Pembina. Semoga apa yang kita harapkan, apa yang kita rencanakan dapat kita penuhi dengan bekerja bersama-sama, sepaham antara kebun dan kampus, sama-sama saling berpegang tangan untuk mencapai puncak tertinggi dengan harapan 2026 SMB dan Toton sejahtera. Demikian Bapak Pembina, selamat malam dan terima kasih. Selamat malam Bapak Pembina, Bapak Ketua, Bapak Manajer, dan Bapak Ibu keluarga besar Boktan SMB. Saya yang bernama Hermanto Simanjuntak, Askip Divisi 1 Sekayan, menanggapi konten Bapak Pembina yang berjudul Mohon Doa Restu Penyempurnaan Usaha Perbaikan SMB Toton Group. Dapat saya sampaikan, yang pertama bahwa kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena rencana yang sudah lama diwacanakan oleh Bapak Pembina perihal pengadaan armada tronton untuk mengangkut buah dan ram untuk tempat passing buah akhirnya sekarang sudah terwujud. Walaupun tentunya masih banyak yang perlu dibenahi, mulai dari pengaturan panen agar buah dapat secepatnya dimuat ke mobil dump truck, maupun pengaturan armada agar dapat segera dipasing ke tronton, serta pengaturan tenaga bongkar muat, sehingga mobil dump truck dapat segera kembali ke kebun untuk muat TBS kembali, dan tronton dapat segera berangkat ke PKS. Apapun kendala-kendala yang dihadapi, pasti teratasi apabila kita bekerja dengan solid, ikhlas, tangguh, dan setia. Dengan adanya tronton ini, banyak keuntungan dan efisiensi yang didapat, mulai dari mengurangi biaya rental mobil, mengurangi biaya operasional supir, menekan biaya perbaikan mobil, dan meminimalisir buah restan. Semoga semua doa kita bersama dikabulkan Tuhan, termasuk rencana Bapak Pembina untuk memiliki pengolahan TBS sendiri dapat terwujud untuk Boktan SMB yang semakin baik dan menanjak dan menjadi saluran berkat bagi banyak insan.
Semoga Bapak Pembina beserta keluarga besar, terkhusus opung kami Opung Topos, kiranya diberikan umur yang panjang dan kesehatan senantiasa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Tuhan memberkati. Amin. Selamat malam Bapak Pembina YSG. Saya Maruli Romel Leonardo Gultom, PIN 240573, akan memberikan tanggapan atas konten yang kami nobarkan tadi malam di Kebun Alim, penyempurnaan usaha perbaikan Poktan SMB Toton Group, di mana di dalam konten ini kami bisa mengambil kesimpulan bahwasanya dengan penggunaan tronton dalam pengangkutan TBS biayanya akan lebih rendah, dan tentunya hal ini akan memberikan efek positif terhadap perkembangan penjualan TBS kita ke depannya. Jadi terkait dengan hal tersebut memang ada banyak yang masih harus kita perbaiki, yang harus kita benahi, terutama di dalam proses panen hingga pengangkutan, kemudian pengangkutan dari kebun hingga ke RAM, yang memang harus kita lakukan improvement ataupun perbaikan, sehingga kendala-kendala yang selama ini kita temui bisa kita hilangkan agar dapat semakin maksimal. Jadi secara umum memang kita sudah lakukan upaya untuk kegiatan buah yang keluar dari panen, kita sudah upayakan bisa semakin lebih cepat, sehingga kegiatan muat TBS dari lapangan sudah bisa lebih awal dilakukan, dan kendaraan yang keluar menuju ke RAM SMB bisa lebih cepat. Nah, di samping itu kita juga tetap melakukan upaya-upaya agar semakin mengurangi nantinya penggunaan mobil rental dengan lebih memaksimalkan dan monitoring terhadap kendaraan kita, agar bisa setiap kendaraan itu bisa lebih memaksimalkan ritasinya. Itu yang akan kita lakukan monitoring agar pencapaian dengan pemanfaatan mobil kita sendiri bisa lebih besar, sehingga biaya yang kita keluarkan pun lebih kecil. Di samping ada perbaikan-perbaikan lain mungkin yang kita masih harus lakukan, terutama seperti tenaga muat yang ada di RAM pada saat ini, yang sepertinya memang ada kesulitan di dalam mengatur ketika seperti kemarin kendaraan kita lama menunggu akibat hujan, mereka tidak mau muat. Kita akan carikan juga solusi bagaimana ke depannya agar bisa hal ini tidak menjadi kendala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan pada intinya kami semua mendukung upaya perbaikan yang Bapak Pembina lakukan. Kita melakukan improvement, perbaikan-perbaikan di sana sini agar apa yang selama ini tidak efektif bisa jadi lebih baik. Kemudian di samping kita juga melakukan efisiensi biaya. Mungkin saya rasa demikian Bapak Pembina YSG tanggapan yang bisa saya sampaikan. Selamat malam dan terima kasih. Kami sangat support atas, terima kasih, sukses selalu buat Pak Pembina dan Poktan SMB 123. Amin. Selamat malam.
Kami sangat support atas upaya yang telah Pak Pembina lakukan. Semoga segala upaya ini dapat nantinya berjalan dengan baik ke depannya dan untuk generasi berikutnya. Demikian Pak Pembina, terima kasih, sukses selalu buat Pak Pembina dan Poktan SMB 123. Amin, selamat malam.